Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka mengikuti pembelajaran akidah akhlak, yaitu dalam tema membahas pengertian iman dan apa saja dalil-dalil iman. Baiklah, mungkin sebelumnya saya ingin tahu pada kalian semua, apakah kalian sudah mengetahui tentang iman? Apakah kalian sudah mengetahui dan mengerti apa itu iman? Mungkin saya akan bertanya kepada kalian satu persatu apa saja itu iman dan apa pengertian iman. Baiklah, sebagai Hayatun Nikmah, apa itu pengertian iman menurut Anda? Ya, terima kasih. Yang saya tahu, pengertian iman adalah mengikrarkan sesuatu dengan pikiran, mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengaplikasikannya dengan anggota tubuh. Itu saja, Pak. Baiklah, berarti kita yaitu iman itu adalah mempercayai di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Maka dari itu, iman ini adalah sebagai sumber fondasi dalam Islam, karena sesuatu amal ataupun sesuatu perbuatan yang kita lakukan, kalau tidak kita landasi dengan iman, maka perbuatan dan amal-amal tersebut yang kita lakukan hanyalah kosong. Baiklah, selanjutnya yaitu saya ingin menanyakan pengertian iman kepada saudari Titi Yudhistira. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Baiklah, mungkin pengertian iman itu tadi hampir sama, dan memang pengertian iman itu didasari harus diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan, dan juga dilakukan dengan perbuatan kita di keseharian. Oke, baiklah, kita melanjutkan ke pembahasan berikut, yaitu saya ingin bertanya, siapa di sini yang bisa menyebutkan rukun iman? Saya, Pak. Silakan, saudari Titi Yudhistira. Rukun iman sendiri terdiri dari 6, yakni yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada para malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, terima kasih. Nah, di situ dalam rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah tadi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu kita meyakini bahwasanya seluruh alam semesta dan seluruh jagat raya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita meyakini segala sesuatu perbuatan yang kita perbuat di setiap hari itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita meyakini akan adanya Allah, maka kita
bisa disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang mana malaikat Allah ini yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Nabi Muhammad. Nah, mungkin masih banyak perbuatan-perbuatan malaikat, misalkan ada yang menjaga surga, menjaga neraka, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu mengimani kitab-kitab Allah, yaitu kita percaya bahwasanya kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya untuk menjadi pedoman bagi kita umat, sebagai landasan kita untuk beribadah kepada Allah dan mentaati segala peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kita harus mengimani rasul-rasul Allah, yaitu mengimani nabi. Dan yang kelima yaitu percaya bahwa hari akhir itu ada, dan kita wajib percaya dan yakin dan beriman bahwasanya hari akhir itu ada. Dan yang keenam yaitu mempercayai dan mengimani qada dan qadar. Baiklah, mungkin itu pembahasan sedikit tentang iman. Lalu di sini saya ingin membacakan dalil tentang iman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, maka di sini dibahas tentang dalil tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul, kepada nabi, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Nah, baiklah, mungkin ada pertanyaan dari kalian, silahkan. Apabila ada yang belum dimengerti, silahkan dipertanyakan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Nikmah. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak jika ada seseorang yang beriman, yang sering melakukan amal ibadah, bahkan seorang hafiz Quran, kemudian dia murtad? Apakah amal tersebut bisa diterima, Pak? Yang dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Hayatul Nikmah. Pertanyaan ini sangat berkaitan dengan kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu kisah Abdah bin Abdurrahman. Jadi dikisahkan bahwa Abdah bin Abdurrahman ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Beliau adalah seorang yang gemar berperang, suka berjihad, selalu mengikuti perang-perang kaum muslimin, sehingga beliau ini dikenal dengan mujtahid, sehingga beliau ini dikenal dengan orang yang sangat alim pada saat itu. Lalu sahabat Nabi tadi yang bernama Abdah bin Abdurrahman itu suatu hari atau suatu saat itu mengikuti perang menuju kerajaan Romawi. Pada saat itu sahabat Nabi yang bernama Abdah bin Abdurrahman ini, beliau Rahman Rahim. Baiklah, saya ingin
memberikan jawaban untuk saudari Hayatul Nikmah tadi, bahwasanya pertanyaan ini sangat berkaitan dengan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdah bin Abdurrahman. Dikisahkan bahwasanya Abdah bin Abdurrahman ini adalah seorang sahabat Rasulullah, yaitu hafiz Quran. Beliau selalu gemar melakukan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Abdah bin Abdurrahman ini bersama pasukan Muslim lainnya ingin menyerang pasukan Romawi. Lalu pada saat itu di pasukan Romawi ini mereka membentengi kerajaan Romawi itu bukan dengan panah-panah atau bukan dengan tameng atau alat perang sebagainya, namun kerajaan Romawi ini membentengi gerbang kerajaan mereka dengan perempuan-perempuan yang cantik. Bisa disebutkan perempuan-perempuan yang, mohon maaf, seksi, seperti itulah. Lalu pada saat Abdah bin Abdurrahman tadi sampai pada kerajaan Romawi itu, maka beliau melihat ada seseorang perempuan yang sangat cantik dan beliau kagum dengan perempuan itu, sehingga sahabat Nabi yang bernama Abdah bin Abdurrahman ini tadi tertarik dengan perempuan tersebut. Lalu ketika sesampainya Abdah bin Abdurrahman itu tadi ke depan gerbang kerajaan Romawi, lalu dia melihat perempuan cantik, lalu dia terkagum-kagum, sehingga dia membuat sepucuk surat untuk perempuan tadi. Lalu dibuatlah sepucuk surat untuk perempuan tadi yang berisikan, bagaimanakah saya bisa menikahi kamu. Isi surat dari Abdah bin Abdurrahman tadi. Lalu Abdah bin Abdurrahman ini tadi memberikan surat kepada wanita Kristen itu atau wanita Romawi itu, dari kerajaan Romawi itu, sepucuk surat yaitu yang berisikan, bagaimanakah saya bisa menikahi engkau, kata Abdah. Lalu perempuan Romawi itu pun memberikan balasan surat kepada Abdah bin Abdurrahman ini, bahwasanya apabila engkau ingin menikahi aku, maka haruslah engkau memasuki agama Kristen atau agama dari perempuan tersebut. Lalu maka dengan tipu daya syaitan, maka Abdah bin Abdurrahman ini memasuki agama Kristen. Lalu ia murtad. Lalu bagaimanakah amal-amal dan hafalan Al-Quran Abdah bin Abdurrahman ini ketika ia murtad sampai ia meninggal? Maka dikisahkan bahwasanya apabila seseorang itu murtad atau keyakinannya goyah karena dia menyekutukan Allah, dia tidak berkeyakinan lagi bahwasanya ada Tuhan selain Allah, maka imannya itu seperti, sehingga maka Abdah bin Abdurrahman itu tadi digolongkan murtad ketika ia memasuki agama Kristen tadi, yaitu agama dari perempuan tadi. Lalu yang dapat kita ambil dari kisah ini, maka bahwasanya setiap segala sesuatu amal ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, apabila tidak dilandasi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah,
maka amal ibadah kita yaitu akan sia-sia. Bisa jadi disebut nol atau kosong. Nah, mungkin itu saja tadi jawaban dari ulun. Mungkin kita bisa dapat mengambil kisah dari Abdah bin Abdurrahman tadi. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, selalu dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin saya kira pertemuan kita pada hari ini tentang apa itu iman dan pengertian iman dan rukun iman. Semoga pembelajaran hari ini dapat menguatkan iman kita. Amin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat aminnya dia kali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Hayatul Nikmah tentang bagaimana seorang yang ahli hafiz Quran, seorang yang selalu beribadah kepada Allah tetapi ia murtad, dan bagaimana amalnya, apakah diterima atau tidak. Cerita ini sangat berkaitan seperti cerita di zaman Rasulullah, yaitu kisah Abdah bin Abdurrahman. Jadi Abdah bin Abdurrahman ini adalah seorang hafiz Quran, seseorang yang gemar beribadah kepada Allah, selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu saat Abdah bin Abdurrahman ini memang beliau adalah mujtahid, yaitu seseorang yang gemar dalam berperang. Beliau selalu mengikuti perang-perang dalam muslim. Apabila ada kaum muslim yang ingin berperang, beliau pasti mengikutinya. Nah, pada suatu hari Abdah bin Abdurrahman ini bersama pasukan muslim lainnya ingin menyerang pasukan Romawi. Lalu pada saat itu di pasukan Romawi ini mereka membentengi kerajaan Romawi itu bukan dengan panah-panah atau bukan dengan tameng atau alat perang sebagainya, namun kerajaan Romawi ini membentengi gerbang kerajaan mereka dengan perempuan-perempuan yang cantik. Bisa disebutkan perempuan-perempuan yang, mohon maaf, seksi, seperti itulah. Lalu pada saat Abdah bin Abdurrahman tadi sampai pada kerajaan Romawi itu, maka beliau melihat ada seseorang perempuan yang sangat cantik dan beliau kagum dengan perempuan itu, sehingga sahabat Nabi yang bernama Abdah bin Abdurrahman ini tadi tertarik dengan perempuan tersebut. Lalu Abdah bin Abdurrahman tadi dari yang kerajaan lalu ketika sesampainya Abdah bin Abdurrahman itu tadi ke depan gerbang kerajaan Romawi, lalu dia melihat perempuan cantik, lalu dia terkagum-kagum sehingga dia membuat sepucuk surat untuk perempuan tadi. Lalu dibuatlah sepucuk surat untuk perempuan tadi yang berisikan, bagaimanakah saya bisa menikahi kamu. Isi surat dari Abdah bin Abdurrahman tadi. Aduh, hei. Tutup nah. Bener. Keluar.
Sampai mana? Sampai mau untuk surat tuh. Lalu Abdah bin Abdurrahman ini tadi memberikan surat kepada wanita Kristen itu atau wanita Romawi itu dari kerajaan Romawi itu sepucuk surat, yaitu yang berisikan bagaimanakah saya bisa menikahi engkau, kata Abdah. Lalu perempuan Romawi itu pun memberikan balasan surat kepada Abdah bin Abdurrahman ini bahwasanya apabila engkau ingin menikahi aku, maka haruslah engkau memasuki agama Kristen atau agama dari perempuan tersebut. Lalu maka dengan tipu daya syaitan, maka Abdah bin Abdurrahman ini memasuki agama Kristen. Lalu ia murtad. Lalu bagaimanakah amal-amal dan hafalan Al-Quran Abdah bin Abdurrahman ini ketika ia murtad sampai ia meninggal? Maka dikisahkan bahwasanya apabila seseorang itu murtad atau keyakinannya goyah karena dia menyekutukan Allah, dia tidak berkeyakinan lagi bahwasanya ada Tuhan selain Allah, maka imannya itu seperti sehingga apa aja aku dibandir. Dia tadi saja. Mulai mana tadi? Sehingga Lain. bila ini menyekutukan Allah, ada Tuhan selain Allah, maka Apabila seseorang tersebut menyekutukan Allah, maka ia itu murtad. Ya. Ada juga itu. Aduh, guys. barang siapa yang menyekutukan Allah, meyakini adanya Tuhan selain Allah, maka dia sudah tergolong murtad dan seluruh amal ibadahnya itu tidak Nah, diterima. ini. Maka Abdah bin Abdurrahman itu tadi digolongkan murtad ketika ia memasuki agama Kristen tadi, yaitu agama dari perempuan tadi. Lalu yang dapat kita ambil dari kisah ini, maka bahwasanya setiap segala sesuatu amal ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, apabila tidak dilandasi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, maka amal ibadah kita yaitu akan sia-sia. Bisa jadi disebut nol atau kosong. Nah, mungkin itu saja tadi jawaban dari ulun. Mungkin kita bisa dapat mengambil kisah dari Abdah bin Abdurrahman tadi. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, selalu dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin saya kira pertemuan kita pada hari ini tentang apa itu iman dan pengertian iman dan rukun iman, semoga pembelajaran hari ini dapat menguatkan iman kita. Amin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pamit jadinya kali lalu.